menjadi presiden 2024. Kalau melihat dalam dua pemilu terakhir, yaitu pemilu 2014 dan 2019, quick count itu nggak pernah salah. Di 2014 dan 2019, Jokowi menang quick count, dan saat real count diumumkan, Pak Jokowi juga menang. Jadi, untuk pemilu 2024 sekarang, di mana Prabowo menang dengan angka fantastis di quick count, versi real count nanti kayaknya nggak jauh beda. Nah, makanya sekarang, pembahasan politik itu bukan lagi soal siapa yang menang pemilu dan akan menduduki kursi presiden dan wakil presiden Indonesia. Namun pembahasannya sekarang mengarah ke siapa yang bakal jadi menteri di kabinet Prabowo Gibran. Tentu saja banyak yang berharap kalau deretan menteri bukan orang yang cuma bisa politik doang, namun datang dari kalangan profesional yang tahu betul apa yang harus dikerjakan. Nah, hari ini mari kita bahas prediksi deretan Menteri Prabowo Gibran dari kalangan profesional dan non-partai. Mari kita mulai dari Menteri Keuangan karena bagian ini paling hot untuk dibicarakan beberapa waktu terakhir. Ya, bagaimana tidak? Prabowo sebagai kandidat pemenangan Pilpres diberitakan tengah mengalami perang dingin dengan Ibu Sri Mulyani. Hal ini disebabkan karena sorotan yang didapatkan anggaran Kemenhan di masa Prabowo mencapai angka fantastis, yaitu 700 miliar rupiah. Nah, sudah dapat angka fantastis, Prabowo di debat ketiga malah menyebut Menteri Keuangan sebagai salah satu penyebab rendahnya kinerja Kemenhan karena beberapa proposalnya ditolak. Juga Menteri Keuangan yang banyak tidak menyetujui. Perang dingin ini pun kemudian disinyalir menjadi tanda bahwa di pemerintahan ke depan Sri Mulyani bakal lengser dari kursi Menteri Keuangan. Padahal ya, ibu ini adalah salah satu menteri andalan loh di sejak pemerintahan SBY hingga Jokowi. Tidak adanya Sri Mulyani dalam bursa Menteri Keuangan mendapat perhatian banyak orang, termasuk Rocky Gerung yang dalam sebuah berita menyatakan kalau era Sri Mulyani selesai dan mungkin sudah ditegur Bank Dunia. Lebih lanjut, Rocky Gerung bilang kalau teguran Bank Dunia ini bisa jadi dari program makan siang yang dianggap rantai korupsinya bakal panjang. Setelah Sri Mulyani tidak ada di bursa Menteri Keuangan, nah sekarang ada 4 nama nih yang selalu diisukan akan menempati posisi ini. Mulai dari Budi Gunadi Sadikin, Royke Tumilaar, Kartika Wirjoatmojo, dan Mahendra Siregar. Dari 4 nama ini, Kartika Wirjoatmojo yang sekarang menjabat Wakil Menteri BUMN dianggap sebagai kandidat dengan peluang paling tinggi. Hal ini disebabkan dirinya tertangkap kamera bersama Prabowo menghadiri Mandiri Investment Forum IMF 2024 pada 5 Maret kemarin. Prabowo bahkan sempat mengatakan, jaga uang RI. Merespon hal ini, pria yang kerap disapa Tiko tersebut mengatakan kalau asumsi itu terlalu dini. Nah, jika sosok ini menjadi Menteri Keuangan, rekam jejaknya sebenarnya bisa disebut brilian sih. Dia ini pernah menjadi Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan. Kemudian, pernah juga sebagai pemimpin pembiayaan infrastruktur negara. Dan di 2019 ditunjuk sebagai Wakil Menteri BUMN. Sekarang mari kita pindah ke Kementerian Kesehatan. Posisi ini sekarang diduduki oleh Budi Gunadi Sadikin yang diangkat sejak 23 Desember 2020 silam. Dari rumor yang beredar, posisi Menteri Kesehatan di masa Prabowo nanti bakal diisi oleh sosok yang tidak asing, yaitu Dr. Terawan. Hal ini berhembus setelah Dr. Terawan muncul sebagai salah satu pendamping Prabowo pada saat debat Capres kemarin yang mengindikasikan dukungannya pada pasangan Prabowo Gibran. Secara rekam jejak, Dr. Terawan adalah alumni dari Fakultas Kedokteran UGM yang kemudian melanjutkan karirnya sebagai dokter militer di bawah TNI Angkatan Darat sejak tahun 1990. Karir militernya cemerlang, di mana masa dinasnya berakhir pada 2019 kemarin dengan pangkat Letnan Jenderal Bintang 3. Dari pengalamannya, Dr. Terawan mengisi berbagai macam posisi. Mulai dari Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Indonesia, Ketua ASEAN Association of Radiology, kemudian Ketua
World International Committee of Military Medicine, hingga nih menjabat sebagai Menteri Kesehatan Indonesia yang ke-18. Sayangnya, sebagai menteri, Dr. Terawan ini memiliki masa jabatan yang cukup singkat, yaitu hanya 1 tahun 2 bulan. Dia dilantik pada 23 Oktober 2019 dan terkena reshuffle pada 23 Desember 2020. Saat menjadi Menkes, tidak jarang dirinya menjadi kontroversi, apalagi saat masa penanganan COVID. Mulai dari pernyataan enjoy aja, orang sehat nggak butuh masker, hingga pengangkatan duta imunitas corona. Nah, menyinggung tentang Menteri Kesehatan, mari kita membahas nih nasib dari Menteri Kesehatan sekarang, yaitu Budi Gunadi Sadikin. Posisinya sebagai Menteri Kesehatan sejak 2020 emang banyak diperbincangkan, karena pria ini menjadi Menkes pertama dengan latar belakang non-medis pertama sejak era reformasi. Meski digeser dari posisi Menteri Kesehatan, dirinya masih dirumorkan berada di Kabinet Prabowo dan akan menduduki posisi Menteri Perindustrian. Dari track record-nya, Budi Gunadi Sadikin ini sebenarnya malah aktif loh di bidang perbankan karena pernah bekerja di Bank Bali, Bank Danamon, dan juga Bank Mandiri. Kemudian di 2019, sebelum menjadi Menteri Kesehatan, dirinya kemudian dilantik menjadi Menteri BUMN. Namun, meski tidak memiliki latar yang sesuai dengan Menteri Perindustrian, setidaknya ada statement Budi Gunadi yang bisa membuat senang. Saat jadi Menteri Kesehatan, dia pernah bilang, kalau Indonesia mau jadi negara maju, maka gaji orang di sini harus menyentuh 15 juta per bulan. Apakah nanti kalau beliau jadi Menteri Perindustrian, semua buruh di industri atau di dunia industri kita bisa punya gaji segitu? Semoga ya. Kalau Dr. Terawan tadi tidak asing, sekarang ada lagi yang lebih tidak asing, yaitu Ibu Susi Pujiastuti yang diisukan akan kembali menduduki posisi Menteri Kelautan dan Perikanan. Ibu-ibu nyentrik bertato ini dikenal semua orang, terutama saat meme tenggelamkan ikoniknya menjadi viral. Asumsi kalau Ibu Susi menjadi pilihan berkembang di netizen pada awal tahun ini setelah tweet tenggelamkan yang merespon pernyataan Prabowo menjadi perhatian. Pilihan Ibu Susi menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan tentu membuat semua senang. Bagaimana tidak, sosok yang satu ini punya banyak gebrakan saat menjadi menteri. Mulai dari menenggelamkan 500 kapal ilegal di kawasan Indonesia, lalu berani menurunkan anggaran. Dan yang paling gila, dirinya menjadi menteri dengan tingkat kepuasan tertinggi di angka 91,9%. Makanya dengan beragam hal positif dan sosoknya yang emang ikonik, wajar aja jika Ibu Susi ini banyak dirindukan oleh warga Indonesia untuk menduduki posisi menteri lagi. 1. Tenggelamkan. Berikutnya datang dari Kementerian Agama. Kemenangan Prabowo Gibran dalam quick count membawa satu nama yang dianggap kuat sebagai kandidat Menteri Agama, yaitu Gus Miftah. Tokoh yang satu ini emang dekat dengan kandidat 02. Bahkan dirinya beberapa kali hadir dalam acara besar untuk memimpin sholawatan bersama. Dukungan Gus Miftah pada Prabowo juga sudah banyak diberitakan, di mana Gus Miftah mengaku mendukung Prabowo setelah mengingat perkataan Gus Dur. Dari apa yang diberitakan, Gus Miftah bahkan mengakui kalau Prabowo menawarkan posisi Menteri Agama secara langsung. Nah, menanggapi hal tersebut, Gus Miftah menanggapi kalau dia sebenarnya tidak tertarik menjadi Menteri Agama. Gimana nih menurut kamu? Padahal kan Gus Miftah punya track record anti-mainstream ya, dengan pernah melakukan ceramah di klub malam sampai di salon plus-plus yang memperlihatkan dedikasinya pada dunia dakwah itu nggak main-main. Melihat gonjang-ganjing dunia internasional sekarang ini, tentu kita tidak akan lupa untuk membahas Menteri Luar Negeri. Dalam sebuah bocoran daftar Menteri Kabinet Prabowo Gibran, Menteri Luar Negeri nantinya diisi oleh sosok Rosan Roslani. Sosok ini memang sangat dekat dengan pasangan 02 karena dirinya merupakan ketua tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Secara kedekatan dengan Prabowo, Rosan memanglah bukan orang baru di 2019.
Dia juga mendukung Prabowo karena adanya sosok Sandiaga Uno yang merupakan partner bisnis Rosan sejak 1997, di mana keduanya membuat perusahaan penasihat keuangan. Jika nantinya Rosan Roslani betul menjadi Menteri Luar Negeri, sepertinya pekerjaan diplomasi Indonesia bukan hal yang sulit untuknya. Dari track record yang dimiliki, Rosan pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia di Amerika Serikat pada 2021 hingga 2023. Jadi, secara koneksi tentu nggak perlu diraguin lagi.